Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelumnya, apakah sudah ada yang belajar di rumah? Sudah? Alhamdulillah jika sudah ya. Nah, belajar di rumah itu penting ya anak-anak, untuk menambah wawasan kita dan juga bekal untuk belajar di sekolah nantinya. Usahakan untuk belajar di rumah ya anak-anak, jangan hanya di sekolah saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, PBL 1 dan 2, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian semua pasti sering melihat hewan cicak di sekitar rumah kalian kan? Nah, hewan cicak itu merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ada yang tahu tidak? Lagu yang berhubungan dengan hewan cicak. Ada yang tahu? Ya? Nah, kata temannya tadi, lagu yang berhubungan dengan hewan cicak adalah lagu Cicak di Dinding. Benar ya? Lagu Cicak di Dinding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola irama sederhana yang ada pada lagu Cicak di Dinding. Sebelum itu, Bu, apa sih yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, jika nanti kalian menemukan garis panjang, itu artinya kalian harus menyanyikan lagu tersebut dengan bunyi yang panjang. Dan jika kalian menemukan garis yang pendek, itu artinya kalian harus menyanyikan lagu dengan bunyi. Nah, untuk lebih memahami, mari kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Di buku kalian itu sudah ada liriknya ya, bisa kalian lihat. Kita mulai nyanyi ya. Kita mulai ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, gitu lagunya, bisa kalian ikuti ya. Kalian bisa menyanyikan dan lihat tanda di garis panjang dan garis pendek di bawahnya. Jika panjang, kalian bunyi dengan panjang. Jika pendek, kalian nyanyi dengan bunyi yang pendek. Nah, dari lagu tersebut timbul nih pertanyaan. Bu, kenapa sih cicak digolongkan sebagai makhluk hidup? Nah, karena cicak memiliki ciri yang pertama, dia bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap ya. Terus yang kedua, cicak itu makan. Apa makanan cicak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, salah satunya makanan cicak adalah nyamuk. Nyamuk ya, benar ya, nyamuk. Lalu, apakah ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan makan? Tidak, ternyata ciri makhluk hidup itu masih ada lagi ya. Nah, untuk mengetahui ciri makhluk hidup yang lainnya, kalian bisa perhatikan teks yang ada di buku kalian, lalu baca dan amati. Nah, untuk mengetahui ciri makhluk hidup lainnya yang lain, kalian bisa amati teks yang ada di buku kalian. Oke? Kita amati bersama-sama ya, kita cari tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Oke? Nah, dari bacaan teks tadi kita sudah menemukan apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama ada apa? Yang pertama
bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima apa? Yang kelima, memerlukan makanan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, yang mana setiap kelompok akan mendapatkan lembar soal. Tugas kalian yaitu membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Contoh, kosakatanya bergerak. Nah, contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, nanti jawaban setiap kelompok harus dipresentasikan di depan, yang mana ini akan kita laksanakan pada minggu depan. Baik, untuk tugasnya apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Baik, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan menanyakan lagi, apa sih ciri-ciri makhluk hidup tadi? Yo, siapa yang bisa jawab? Ya, yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Oke, baik, pesan dari Ibu, jangan lupa kerjakan tugasnya dan belajar di rumah. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup bukan hanya hewan, tetapi ada manusia dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sebagian besar memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsangan. Itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Sekarang kalian rapikan bukunya dan duduk yang rapi. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.